Resep pertama kita akan buat basreng petis. Di sini aku udah siapkan 10 butir basreng. Langsung aja kita potong dengan cara memanjang seperti ini, atau potongannya boleh sesuai dengan selera kalian. Kemudian 7 lembar daun jeruk kita iris-iris tipis-tipis. Untuk bumbu yang dihaluskannya yaitu cabai keriting, cabai rawit merah, dan bawang putih. Sedangkan untuk detail bahan-bahan silakan kalian bisa cek kolom deskripsi. Setelah itu tambahkan air secukupnya, lalu kita haluskan. Dan seperti biasa untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Langkah berikutnya, basreng yang udah dipotong-potong tadi langsung aja kita goreng dulu. Dan untuk menggorengnya juga jangan terlalu lama, cukup sampai basrengnya ini mengembang dan permukaannya agak kering. Jangan sampai digoreng kering ya, karena nanti hasilnya alot. Setelah itu panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan tumis sampai harum. Kemudian tambahkan gula merah yang sudah diiris dulu supaya lebih cepat larut. Setelah itu tambahkan daun jeruk yang sudah diiris tadi. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk, dan kalau udah pakai kaldu bubuk kayak gini nggak perlu lagi ditambahkan garam. Setelah itu langsung aja kita masukkan basreng yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita matikan apinya. Setelah itu tambahkan perasan jeruk limau. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan dinginkan. Untuk mengemasnya ini aku gunakan plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Setelah basreng petisnya dingin, langsung aja kita kemas dalam plastik ini. Dan satu resep ini aku jadikan 5 bungkus. Ini dia hasilnya basreng petis yang aku buat. Rasanya enak, pedas, manis, dan gurih. Dan ini bisa kalian jual dengan harga 5 ribuan aja. Resep yang kedua, kita akan buat basreng sambal ijo. Untuk basrengnya sama, ini kita gunakan 10 butir basreng yang kita potong dengan cara memanjang seperti ini. Kemudian kita gunakan juga 7 lembar daun jeruk yang diiris tipis seperti ini supaya aromanya lebih enak. Untuk bumbu yang dihaluskan ini aku pakai cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, dan bawang putih. Detail bahan-bahan silakan kalian cek kolom deskripsi. Kemudian tambahkan air secukupnya, lalu kita haluskan dengan chopper dari Mito Chiba. Nah, ini cukup beberapa detik aja bisa langsung halus kayak gini. Langkah berikutnya kita goreng dulu basreng yang udah dipotong-potong tadi. Dan untuk cara menggorengnya sama ya dengan cara menggoreng basreng petis tadi. Setelah itu panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian kita tumis bumbu yang dihaluskan tadi sampai harum. Tambahkan irisan daun jeruk, kemudian tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan basreng yang udah digoreng tadi, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu matikan apinya. Dan yang terakhir tambahkan perasan air jeruk limau. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan dinginkan. Setelah basreng sambal ijonya dingin, langsung aja kita kemas dalam plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Nah, satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 5 bungkus. Supaya kemasan lebih terlihat penuh, kita buang dulu udaranya. Setelah itu kita kunci, lalu kita uraikan. Ini dia hasilnya basreng sambal ijo yang aku buat. Cara membuatnya gampang banget, rasanya enak, dan juga pedasnya dijamin nampol. Ini juga bisa kalian jual dengan harga Rp5.000 aja. Resep yang ketiga kita akan membuat asinan jambu citra. Di sini aku udah siapkan cabai keriting dan cabai rawit merah. Untuk banyaknya silahkan disesuaikan aja. Dan ini langsung kita masukkan ke dalam gelas chopper karena akan kita haluskan. Setelah itu tambahkan dengan 100 ml air, lalu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Buat kalian yang pengen punya chopper seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi.
Kemudian tambahkan garam secukupnya, 150 gram gula pasir, 2 sendok makan cuka, dan yang terakhir tambahkan 1,5 liter air. Setelah itu langsung aja kita masak sampai mendidih, dan kalau udah mendidih langsung aja kita matikan apinya, kemudian dinginkan. Siapkan 1 kg jambu citra atau boleh kalian ganti dengan jenis jambu air biasa. Nah, ini langsung aja kita potong-potong dengan cara memanjang seperti ini. Setelah jambu citranya dipotong-potong semua, langsung aja kita kemas dalam plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Satu bungkusnya ini isinya sekitar 7 sampai dengan 8 potong. Kemudian tuangkan bumbu asinan yang sudah dimasak tadi sampai jambu citranya terendam seperti ini. Ini dia hasilnya asinan jambu citra yang aku buat. Ini bisa tahan sampai dengan 3 hari disimpan di kulkas. Juga ini bisa kalian jual dengan harga 5 ribuan aja. Resep yang ketiga, kita akan membuat otak-otak petis. Ini aku udah siapkan 2 bungkus atau setara dengan 20 potong otak-otak. Nah, ini kita iris dulu dengan cara menyerong seperti ini. Sedangkan untuk bumbu yang lainnya, ini sama persis dengan bumbu basreng petis yang sebelumnya. Silakan kalian cek kolom deskripsi. Oke, ini bumbunya sama persis dengan bumbu basreng petis yang tadi. Yang membedakan hanya basrengnya aja yang diganti dengan otak-otak. Langkah berikutnya kita goreng dulu otak-otak yang udah dipotong-potong tadi sambil diuraikan karena otak-otak itu gampang menempel satu sama lain. Cara menggorengnya juga sama, cukup sampai mengembang dan bagian luarnya agak kering aja. Setelah itu angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah itu kita tumis dulu bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum. Tambahkan gula merah yang sudah diiris-iris supaya lebih cepat larut. Kemudian tambahkan daun jeruk dan tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan otak-otak yang udah digoreng tadi. Setelah itu aduk sampai tercampur rata. Kemudian matikan apinya. Dan yang terakhir tambahkan air perasan jeruk limau. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan dinginkan. Setelah otak-otak petisnya dingin, langsung aja kita kemas dalam plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Dan sama ya, satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 5 bungkus. Ini dia hasilnya otak-otak petis yang aku buat. Jadi buat kalian yang gak suka basreng, bisa diganti menunya pakai otak-otak petis ini, supaya jualan kalian gak gitu-gitu aja ya. Resep yang kelima, kita akan membuat otak-otak sambal ijo. Ini aku udah siapkan 20 potong otak-otak, kemudian langsung kita iris tipis menyerong kayak gini. Untuk bumbu sambal ijonya, ini sama aja dengan cara membuat basreng sambal ijo. Jadi silakan untuk detail bahan-bahannya kalian bisa cek kolom deskripsi. Oke, langsung aja cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, dan bawang putihnya kita masukkan ke dalam gelas chopper. Setelah itu tambahkan dengan sedikit air, kemudian kita haluskan. Kalau kalian nggak punya chopper, bisa menghaluskan manual, diulek pakai cobek.
Langkah berikutnya kita goreng dulu otak-otak yang udah dipotong-potong tadi. Dan untuk cara menggorengnya juga sama ya. Ini kita goreng sampai mengembang dan agak kering aja supaya nggak alot hasilnya. Setelah itu langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah itu langsung aja kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum. Tambahkan irisan daun jeruk dan tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan otak-otak yang udah digoreng tadi, aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita matikan apinya. Dan yang terakhir tambahkan air perasan jeruk limau. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan dinginkan. Setelah otak-otak sambal ijonya dingin, langsung aja kita kemas dalam plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Dan satu resep yang aku bagikan ini juga sama, aku jadikan 5 bungkus. Ini dia hasilnya otak-otak sambal ijo yang aku buat, yang bisa kalian jual dengan harga 5 ribuan aja. Oke, jadi dalam satu video ini ada 5 resep ide jualan yang bisa kalian jual dengan harga 5 ribuan aja. Bisa kalian ganti menu setiap harinya ataupun bisa kalian buka pre-order untuk menu yang akan kalian buat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.